Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang. Ya oke teman-teman, kembali lagi di channel Dede Incapan bersama saya Dede Kurniawan ya. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan yang pasti bahagia selalu ya buat teman-temanku dimanapun teman-teman berada. Ya oke, buat teman-temanku semuanya yang baru datang dan bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Dede Incapan ini ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang sudah selalu support dan mendukung channel ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa membagi video-video menarik lainnya dan tentunya bermanfaat buat teman-temanku semuanya ya. Ya oke teman-teman, karena kemarin ada yang nanya, Bang, cara kerja ke Jepang itu gimana ya? nah di video kali ini saya akan membahas tentang seputar cara kerja ke Jepang teman-teman. Karena perlu teman-teman ketahui juga ya, cara kerja ke Jepang juga itu mempunyai banyak cara, karena sekarang banyak sekali program ya teman-teman, bukan hanya jalur IM Japan saja, tapi di video ini saya khususkan untuk membahas tuntas apa itu program IM Japan teman-teman. Ya oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan apa itu program IM Japan, sekarang teman-teman bisa memposisikan teman-teman senyaman mungkin, bisa duduk, bisa rebahan, ataupun bisa ya pokoknya senyaman mungkin ya buat teman-teman semuanya, agar nanti teman-teman bisa menyerap informasi dari saya lebih jelas dan teman-teman juga enjoy untuk menonton video ini. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru tentang seputar cara kerja ke Jepang ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, apalagi khususnya buat teman-temanku semuanya yang ingin sekali pergi ke Jepang dan bingung Ke Jepang itu harus bagaimana, harus mulai dari mana, dan seperti apa jalurnya? itu teman-teman. Ya tanpa banyak basa-basi, di video ini aku mau membahas tuntas insya Allah nanti secara detail, jelas, dan gamblang ya teman-teman semuanya. Pokoknya simak terus video ini sampai habis ya teman-teman. Ya, program IM Japan itu adalah IM Japan sendiri singkatan dari International Manpower Organization of Japan. IM Japan merupakan salah satu yayasan yang dimiliki oleh negara Jepang dan memiliki tugas untuk menerima atau menyerap tenaga kerja dari luar negeri, khususnya di Indonesia teman-teman. Jadi program IM Japan ini memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda-pemuda di Indonesia khususnya yang ingin pergi ke Jepang ya tentunya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang dan ingin bekerja di Jepang bisa menggunakan jalur IM Japan ini teman-teman. Oke ya, perlu teman-teman ketahui juga ya, program IM Japan ini bukan hanya di Indonesia saja teman-teman. Karena program IM Japan ini sudah tersebar di negara-negara Asia Tenggara lainnya teman-teman. Contoh di antaranya yaitu ada di Thailand, di Vietnam, di Bangladesh, Sri Lanka, dan masih banyak negara-negara Asia yang sudah bekerja sama dengan IM Japan ini teman-teman. Program IM Japan di Indonesia itu sekarang berkantor pusat di Cives Bekasi teman-teman, dan program ini di Indonesia itu sudah berjalan sejak tahun 1999 teman-teman, melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini juga bisa disebut program negeri teman-teman karena langsung bekerjasama di bawah pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia teman-teman. Oh iya Bang, apa sih keunggulan dari program IM Japan ini? Nah, jadi keunggulan program IM Japan ini salah satunya yaitu kontrak pertama 3 tahun, peserta jika sudah selesai dengan kontrak 3 tahun pertama, peserta itu akan mendapatkan pesangon atau tunjangan itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah bergabung di program IM Japan ini dan menerima kontrak pertama yaitu 3 tahun, nanti setelah teman-teman selesai 3 tahun mendapatkan tunjangan atau pesangon dari IM Japan ini teman-teman sebesar 600.000 yen atau sekitar kalau dirupiahin kurs sekarang itu sekitar 60 juta rupiah ya teman-teman. Terus kalau misalkan sudah selesai 3 tahun apakah boleh lanjut atau tidak? Tentunya boleh teman-teman, dengan catatan
itu dari kedua belah pihak, dari pihak teman-teman sendiri yang ingin mengajukan permintaan untuk lanjut, itu nanti akan ada tawaran biasanya 2 tahun teman-teman, dan nanti pihak perusahaan setuju, teman-teman setuju, nanti itu akan ada kontrak kedua yaitu selama 2 tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan lainnya, yaitu ketika teman-teman nanti sudah ditempatkan di suatu perusahaan, ketika sudah teman-teman sudah posisi tinggal di Jepang ini teman-teman. Jadi selama teman-teman tinggal di Jepang, kan teman-teman masih baru tuh, masih belum tahu apa-apa, masih belum tahu tentang budaya Jepang, atau masih belum tahu tentang kehidupan Jepang itu seperti apa. Jangan khawatir teman-teman semuanya, karena di program IM Japan ini nanti akan ada bimbingan secara langsung dari pihak IM Japan ini sendiri teman-teman. Dan biasanya sensei-sensei atau pembimbing-pembimbing dari IM Japan ini yang langsung membimbing kita di Jepang ini selama proses pelatihan praktek kerja itu ya teman-teman. Nanti biasanya itu adalah orang-orang atau sensei-sensei yang bisa menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Oke ya teman-teman, saya lanjutkan ya. Untuk program IM Japan ini nanti itu ada beberapa tahapan-tahapan teman-teman. Salah satunya itu ada tahapan seleksi, ada tahapan pelatihan juga teman-teman. Jadi prosesnya ini lumayan memerlukan waktu ya teman-teman. Oke, sebelum saya membahas proses seleksi dan seterusnya, sebelumnya saya mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya syarat-syarat apa saja yang ditentukan untuk masuk ke program IM Japan ini teman-teman. Oke, syarat yang pertama jelas adalah warga negara Indonesia ya teman-teman. Yang kedua, untuk usia sendiri itu minimal 18 tahun sampai maksimal 26 tahun teman-teman. Terus kemudian tinggi badan 160 cm, berat badan 50 kg, tidak memiliki buta warna, mata minus ya teman-teman. Terus kemudian tidak bertato, tidak bertindik, dan tidak memiliki riwayat patah tulang. Dan juga sebelumnya belum pernah mengikuti program magang ke Jepang ini ya teman-teman. Ya oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Sekarang aku mau membahas ke tahap proses seleksi IM Japan ini ya teman-teman. Dan sebelum aku menjelaskan detailnya proses seleksi IM Japan ini, saya mau ngasih tahu ke teman-teman terlebih dahulu bahwa pihak dari IM Japan itu biasanya setiap tahunnya itu 5-6 kali mengadakan proses rekrutan atau seleksi untuk masuk ke calon peserta magang melalui program IM Japan ini teman-teman. Dan biasanya proses seleksi itu diadakan di berbagai macam daerah teman-teman. Misalkan kayak ada di Yogyakarta, di Semarang, di Sragen, di Cirebon, dan masih banyak daerah-daerah lainnya yang ditunjuk langsung oleh IM Japan ini teman-teman. Ya oke teman-teman, sekarang saya mau membahas proses seleksinya di IM Japan ini teman-teman. Seleksinya yaitu ada pemeriksaan berkas administrasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu nanti akan dicek semuanya berkas-berkas administrasinya oleh para panitia yang diselenggarakan oleh IM Japan ini ya teman-teman. Untuk yang kedua nanti ada tes matematika ya teman-teman. Tes matematika dasar, soalnya ada 20 soal dan dikasih waktu selama 15 menit teman-teman. Dan di sini itu tidak boleh salah lebih dari 7 teman-teman, alias harus benar 14 teman-teman. Dan kalau misalkan lebih dari salahnya itu lebih dari 6, nanti bisa dikatakan gugur gitu teman-teman. Dan teman-teman tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Teman-teman harus nunggu lagi, nanti ada seleksi di daerah selanjutnya seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang ketiga proses seleksinya yaitu ada pemeriksaan kesemektaan tubuh, tinggi minimal 160 dan berat badan minimal 50 kg teman-teman. Oke, setelah ada pemeriksaan tubuh, ada kesemektaan tubuh, teman-teman dinyatakan lolos. Kemudian nanti teman-teman akan melaksanakan tes selanjutnya yaitu ada tes ketahanan fisik teman-teman. Jadi nanti di tes ketahanan fisik ini yang termasuk tes yang paling berat menurut saya ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini fisik benar-benar harus prima dan harus kuat ya teman-teman. Salah satunya yang pertama nanti teman-teman akan dites fisiknya itu yang pertama lari 3 km selama 15 menit teman-teman. Yang kedua nanti ada push up 35 kali dan ada sit up 25 kali, dan ini harus sesuai dengan standar yang telah
yang telah ditentukan oleh IM Japan ini teman-teman. Jika nanti salah satu ada misalkan ini teman-teman melakukan push up kurang dari 35 kali dalam waktu 1 menit, nanti teman-teman bisa dinyatakan gugur seperti itu. Jadi nanti proses seleksinya sendiri di IM Japan ini memakai sistem gugur teman-teman. Oke, ketika nanti teman-teman sudah lolos di tes ketahanan fisik ini, nanti teman-teman akan melanjutkan ke tahapan yang terakhir ini teman-teman, yaitu tahap wawancara. Oke ya teman-teman, jadi untuk tahap proses seleksi selanjutnya yaitu tahap wawancara ini ya teman-teman. Jadi untuk tahap wawancara ini panitia akan melihat itu, teman-teman akan melihat performa teman-teman, program ini itu teman-teman juga harus tahu ya, karena nanti panitia juga akan menanyakan tujuan teman-teman juga untuk pergi ke Jepang, salah satunya itu teman-teman. Oke, nanti ketika setelah teman-teman lulus dari proses seleksi IM Japan, dari awal tadi proses pemeriksaan berkas sampai dengan tes seleksi tahap akhir yaitu wawancara, nanti setelah teman-teman dinyatakan lolos, nanti teman-teman akan melanjutkan di proses medical check up ya teman-teman. Jadi nanti setelah sudah medical check up, kemudian nanti teman-teman dipulangkan dulu. Dipulangkan mungkin nunggu sekitar beberapa waktu ya teman-teman, sampai nanti ada panggilan lagi untuk melakukan ada tes bahasa lagi, yaitu tes Kakuning yang diselenggarakan oleh IM Japan ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman sebelum masuk ke pelatihan itu teman-teman akan dites bahasa Jepangnya untuk bahasa dasarnya ya teman-teman, kayak hiragana, katakana, kata benda, kata sifat, kata kerja. Dengan catatan tes bahasa ini teman-teman harus lulus ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gagal di sini, teman-teman juga bisa dinyatakan gugur seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman, setelah tadi teman-teman melaksanakan proses seleksi dan dinyatakan lolos sampai ke tahap tadi tes bahasa Jepang dasarnya, dan nanti setelah teman-teman melaksanakan tes bahasa Jepang atau tes Kakuning itu, tes Kakuning tahap pertama, nanti ketika teman-teman dinyatakan lulus, nanti teman-teman akan ada panggilan lagi untuk melakukan pelatihan tahap 1 atau pelatihan daerah ya teman-teman. Pelatihan daerah itu sendiri nanti dilaksanakan selama 2 bulan 10 hari teman-teman. Pelatihan daerah itu biasanya juga dilaksanakan itu di tempat teman-teman melakukan perekrutan teman-teman. Terus untuk nanti selama pelatihan atau pelada tahap 1 itu nanti teman-teman dibekali bahasa Jepang teman-teman, terus itu kayak ketahanan fisik dan pembekalan fisik juga itu pasti nanti akan dibekali juga di situ teman-teman. Jadi nanti selama 2 bulan 10 hari teman-teman full untuk mengembangkan bahasa Jepangnya teman-teman dan menjaga fisik agar tetap sehat dan bugar seperti itu ya teman-teman. Pelatihan daerah tahap 1 ini juga masih menggunakan sistem gugur ya teman-teman. Jadi perlu dicatat untuk mengikuti program IM Japan ini menggunakan sistem gugur sampai dengan teman-teman itu berangkat ke Jepang. Tetap menjaga sikap teman-teman dan selalu menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh para panitia IM Japan ataupun sensei yang sudah menentukan untuk peraturannya itu teman-teman. Oke, setelah teman-teman dinyatakan lulus untuk pelatihan tahap 1 di daerah selama 2 bulan 10 hari, itu nanti teman-teman sudah dibekali dengan tanda tangan kontrak teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman lulus dari tahap 1 itu biasanya sudah mendapatkan kontrak kerja teman-teman. Ya oke teman-teman, setelah teman-teman nanti sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan kontrak kerja di tahap 1 di pelatihan daerah tadi, teman-teman akan disuruh pulang dulu menunggu beberapa waktu nanti sampai dengan adanya panggilan dari pihak IM Japan ini untuk melaksanakan pelatihan tahap 2 atau pelatihan pusat ya teman-teman. Karena sekarang itu untuk pelatihan pusatnya itu berada di Cives Bekasi, nanti semuanya seluruh daerah, masing-masing daerah itu nanti kumpul jadi satu di Cives Bekasi teman-teman. Dan untuk waktunya sendiri untuk tahap pelatihan tahap 2 ini atau pelatihan pusat ini itu sama, kurang lebih 2 bulan 10 hari teman-teman. Dan untuk biaya di tahap 2 ini itu sudah ditanggung oleh IM Japan teman-teman. Jadi untuk biaya akomodasi kayak makan, kayak tempat itu sudah ditanggung oleh IM Japan teman-teman. Jadi bedanya tadi sama tahap 1, kalau tahap 1 di pelatihan daerah itu masih menggunakan
biaya teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, nanti setelah teman-teman dinyatakan lulus sampai di tahap pelatihan tahap 2 ini selama 2 bulan 10 hari, nanti teman-teman akan langsung diberangkatkan ke Jepang, teman-teman. Jadi selama pelatihan di tahap pusat ini teman-teman nggak boleh pulang ke rumah. Jadi nanti ada kegiatan kayak perpisahan seperti itu ya. Nanti orang tua teman-teman yang disuruh ke eh, Cives Bekasi, teman-teman, untuk menyaksikan teman-teman melakukan upacara pemberangkatan ke Jepang langsung ya, teman-teman. Oke, nanti setelah itu kemudian nanti ada tahap pelatihan tahap ketiga ya, teman-teman, yaitu tahap training center. Itu langsung dilakukan di Jepang ya, teman-teman, tepatnya di Saitama di Kasugabe ya, teman-teman. Itu kurang lebih sekitar 1 bulanan ya, teman-teman. Itu nanti di training center teman-teman diajarkan langsung budaya Jepang, terus diajarkan langsung seperti apa kehidupan di Jepang, seperti itu. Jadi nanti teman-teman sampai Jepang itu nggak langsung suruh bekerja, tetapi teman-teman 1 bulan itu nanti dikasih waktu buat mempelajari kehidupan di Jepang dan menerapkan eh, ilmu teman-teman atau bahasa teman-teman yang sudah dipelajari di Indonesia untuk diterapkan di Jepang secara langsung, seperti itu, teman-teman. Nah, nanti ketika sudah selesai di tahap training center ini kurang lebih 1 bulan, nanti teman-teman baru dijemput oleh perusahaan masing-masing untuk diantarkan ke apartemen yang sudah ditentukan oleh perusahaan teman-teman sendiri. Oke ya, teman-teman, itu untuk proses tahapan-tahapannya untuk program IM Japan ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk pembahasan tentang program IM Japan ini ya, teman-teman. Dan pastikan teman-teman untuk selalu menonton channel ini, karena di video selanjutnya aku akan mengupas tuntas atau membongkar bukan cuma program IM Japan ini, tetapi masih banyak program lainnya. Contohnya kayak program SO, program Tokutekino, ataupun program Mandiri, teman-teman. Nanti akan saya bahas ke video selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya mengenai tentang seputar cara kerja ke Jepang ini ya, teman-teman. Silakan subscribe channel ini. Silakan teman-teman kalau misalkan mau bertanya silakan komen. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya langsung jawab ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk video kali ini tentang cara kerja ke Jepang jalur IM Japan ini kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Nanti jika kurang jelas, nanti teman-teman bisa langsung komentar. Nanti saya langsung bisa jawabnya, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya, teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. Bye-bye.